Halo anak-anak kelas 7, berjumpa lagi di pelajaran matematika. Nah anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi dari himpunan ya. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, anak-anak bisa menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Yang kedua, anak-anak bisa menentukan irisan dan gabungan dari suatu himpunan. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan himpunan. Nah anak-anak, ayo kita tonton sama-sama ya video berikut ini. Oke, Nana, materi selanjutnya adalah himpunan. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Jadi, diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Kemudian, ada dua cara menggambarkan diagram Venn. Yang pertama, menuliskan anggota himpunannya, dan yang kedua dengan cara menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Nah, adapun contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan, anggota dari S atau anggota dari himpunan semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian, anggota himpunan dari A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, anggota dari himpunan B adalah 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan C adalah 7, 8, dan 9. Nah, cara yang pertama adalah menuliskan anggota himpunannya. Bagaimana caranya adalah dengan cara membuat diagram Venn-nya. Nah, tinggal membuat kotak untuk menggambar diagram Venn-nya. Anak buat kotak. Kemudian, di pojok kiri isi huruf S, artinya semestanya. Kemudian anak lihat anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini kan ada yang sama. Anggota di A itu termasuk anggota di B. Angka 4 dan 5-nya. Jadi gimana gambarnya? Kita buat, ini juga. Di B ada 7, 8, dan 9. Itu juga anggota di C. Jadi sama. Nah, gimana cara gambarnya? Kita buat diagram Venn-nya. Ini untuk yang A. Kemudian berikutnya untuk yang himpunan B. Yang A, anggota A ada di B adalah 4 dan 5. Nah, tinggal buat di bagian sini. 4, kemudian 5. Nah, sisa anggota A adalah 1, 2, dan 3. Berarti di sini 1, 2, 3. Kemudian, anggota di B adalah 6, 7, 8, dan 9. Anggota C-nya 7, 8, 9. Ini juga sama. Jadi, anggota B-nya hanya 6. Kemudian, anggota C-nya, kita buat lagi bulatan. C adalah anggotanya 7, 8, dan 9. Kemudian, yang menuliskan jumlah anggota suatu himpunan. Nah, juga gambar diagram Venn seperti yang di sebelah kiri. Kita gambar diagram Venn-nya. Ini huruf S. Kemudian kita gambar seperti yang di sebelah kiri diagram Venn-nya. Ini untuk himpunan A. Ini untuk yang B. Dan ini C-nya. Yang A ada jumlahnya 1, 2, dan 3. Berarti ada anggotanya 3. Kalau dia anggota, kita pakai titik. Kalau dia jumlah, kita tidak perlu pakai titik di depannya. Kemudian antara A dan B, gabungannya 4 dan 5. Berarti ada 2 jumlahnya. Kemudian anggota himpunan B, kan ada 6 aja, 1. Berarti ini 1. C-nya ada 1, 2, 3. Berarti ada 3.
Nah, itu dia menyatakan himpunan dalam diagram Venn ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan dengan melukis diagram Venn. Nah, yang pertama, gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Jadi semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Anggota himpunan B adalah 0, 2, 4, dan 6. Anggota himpunan C adalah 1, 3, 5, dan 7. Jadi gimana caranya kita menggambar diagram Venn-nya? Seperti yang tadi. Kita gambar diagram Venn-nya dengan membuat kotak terlebih dahulu. Kemudian di pojok kiri kita tulis huruf S. Nah, lihat semestanya ada dari 0 sampai dengan angka 8. Himpunan B-nya 0, 2, 4, dan 6. Kita buat dulu himpunan yang B. Kemudian himpunan yang C adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, anggota himpunan B tidak ada di himpunan C. Jadi dia terpisah ya anaknya bulatnya. Ini yang C. Jadi yang B adalah anggotanya 0, 2, 4, dan 6. Kemudian yang C adalah 1, 3, 5, dan 7. Nah, semestanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada angka 8 yang belum masuk di himpunan B ataupun himpunan C. Berarti di mana letaknya? Bebas. Ya, di luar himpunan B dan himpunan C. Jadi di sini angka 8-nya. Nah, gampang kan anak-anak? Oke, kita lanjutkan ke yang B. Yang B itu adalah semestanya semua huruf vokal. Kita jabarin dulu nih. Huruf vokalnya adalah A, I, U, E, dan O. Nah, huruf vokal pembentuk kata himpunan. Nah, himpunan B-nya huruf vokal pembentuk kata himpunan. Berarti ada I, ada U, ada A. Nah, yang himpunan C adalah huruf vokal pembentuk kata kurikulum. Terdiri dari U dan I. Nah, gimana cara kita melukisnya? Kita buat diagram Venn-nya lagi. Oke. Nah, lihat sekarang. Himpunan B terdiri dari I, U, dan A. Himpunan C-nya U dan I. Jadi, gambarnya nanti akan seperti ini ya. Ini yang B, yang kecil ini yang C. Jadi seperti itu. Kita buatnya. Sila ganti warnanya. Biar anak-anak bingung. Jadi yang B, ini yang B, kemudian yang C. Kan karena himpunan C bagian dari himpunan B. Berarti di dalam lingkaran B terdapat himpunan C. C-nya U dan I. Berarti A-nya di luar ya. Ini A di luar. A-nya di luar. Oke. Kemudian ternyata semesta untuk huruf vokal itu kan ada A, I, U, E, dan O. Berarti yang mana belum masuk? Yang masuk adalah A, I, U. Yang belum masuk kan ini. Kita tulis saja di luar. E, kemudian O. Nah, itu dia untuk melukis diagram Venn ya, anak-anak ya. Nah, Miss Yulia harap kalian sudah bisa untuk melukis diagram Venn-nya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan ke menentukan irisan, gabungan, selisih, dan komplement dalam
suatu himpunan. Nah, yang pertama, misalkan anak disuruh menentukan dan diketahui gambar dari diagram Venn-nya seperti ini. Nah, ini anggota himpunan A, dan yang ini adalah anggota himpunan B. Dan yang di tengah-tengah ini disebut dengan irisan. Oke, kemudian yang pertama, A. Nah, ini melengkung ke bawah. Itu artinya A, irisan. Ini disebut dengan irisan. Jadi A irisan B. Nah, yang manakah disebut A irisan B? Berarti anggota yang A termasuk anggota di B, yaitu 3 dan 4. Nah, ini yang kita sebut dengan irisan ya anak-anak ya. Ini yang kita sebut dengan irisan, berarti anggotanya adalah 3 dan 4. Kemudian untuk yang B, A, nah ini melengkungnya ke atas, A gabungan. Ini kita baca dengan gabungan. Nah, misalnya ganti warnanya. A gabungan B, ya. Ini gabungan. Nah, A gabungan dari himpunan B. Namanya juga sudah gabungan, berarti semuanya anggota A dan anggota B. Nah, anggota A terdiri dari 1, kemudian kita urutin. Ada 2, ada 3, ada 4, kemudian 5-nya nggak termasuk, karena 5 dan 6 bukan anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B. Kita lanjut ke angka 7, 8, 9, dan 10. Kemudian selisih ya, selisih dari A dan B. A dan B. Selisih itu dibacanya ya anak-anak ya. Oke, ini seperti biasa, ini kita baca sebagai selisih. Jadi A dikurang B. Nah, himpunannya adalah A dikurang B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Berarti A dikurang B, sisanya adalah himpunan A. Jadi anggotanya adalah 1 dan 7. Kemudian, yang tadi ini kan sudah A irisan B. Nah, bagaimana jika ada tanda petik di atasnya? Itu kita sebut dengan komplement. Nah, ini anak-anak sebut dengan komplement. Nah, A irisan B, komplementnya. Berarti A tadi irisan B kan ada 3 dan 4. Yang bukan berarti, ya kalau komplement itu yang selain 3 dan 4. Dari irisan itu, dari himpunan A dan B. Jadi sisanya adalah 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, soal yang terakhir adalah A gabungan B komplementnya. Ini komplementnya. Nah, biar nggak lupa, Miss sudah tulisin lagi. Jadi, gabungan dari A dan B, tetapi yang bukan termasuk. Nah, sisanya kan, tadi A gabungan B kan, angka 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan dia semuanya anggota ini sama anggota ini. Sisanya kan, berarti yang bukan adalah, yang bukan termasuk himpunan A dan B adalah 5 dan 6. Nah, itu dia cara menentukan irisan, gabungan, selisih, dan komplement dalam himpunan ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ke penerapan himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nanti anak-anak akan menemukan beberapa permasalahan yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu himpunan. Misalnya, dari 120 anak SMP Widyatmika diperoleh keterangan bahwa 45 siswanya senang berenang. Kemudian,
55 siswanya senang basket dan 25 siswanya senang keduanya. Nah, pertanyaannya adalah buatlah diagram Venn-nya, kemudian berapakah siswa yang tidak senang keduanya, dan yang terakhir berapa siswa yang senang berenang saja. Nah, yang pertama kita akan gambar dulu diagram Venn-nya. Jadi kita akan gambar diagram Venn-nya. Yang A kita buat dulu diagram Venn-nya. Nah, semestanya adalah 120 siswa. 120 anak atau siswa. Kemudian 45 siswanya senang berenang. Ini senang berenang. 55-nya senang basket. Dan 25-nya senang keduanya. Jadi kita beranjak dulu dari yang di tengah-tengah. Yang pertama kita buat dulu yang di tengah. Artinya ini dia yang suka renang dan ini dia yang suka basket. Kita buat dulu yang di tengah-tengah ini. Yang di tengah-tengah suka keduanya, berarti sebanyak 25. Oke, kemudian yang suka renang, bisa ganti pulpennya pakai yang merah. Yang suka renang. Yang suka renang tadi awalnya 45, itu kan renang untuk semuanya. Jadi karena dia suka keduanya, berarti 45 dikurang 25. Ini dikurang. Ini dapat 25-nya dari sini, karena dia suka keduanya. Berarti 45 dikurang 25 sama dengan 20. Kemudian yang basket, caranya juga sama. 55 berarti 55 dikurang 25. Jadi sisanya adalah 30. Nah, itu dia untuk anak-anak yang suka renang. Ini yang suka renang. Ini yang suka basket. Nah, kemudian setelah ini yang di tengah sudah, kita beranjak ke menghitung yang berapa yang tidak suka. Nah, ini yang tidak suka. Seperti pertanyaan yang kedua. Nah, karena kita nggak tahu berapa jumlah anggota yang tidak suka, kita lambangkan dengan X saja. Ya, jadi cara mencari nilai X-nya adalah ini untuk yang B. Cara mencari nilai X-nya adalah tadi semestanya 120, berarti 120 sama dengan di semesta ini adalah anggota yang suka renang, ditambah suka keduanya, ditambah yang suka basket, dan ditambah yang tidak suka. Berarti yang suka renang adalah 20, ditambah yang suka keduanya adalah 25, ditambah yang suka basket adalah 30, dan ditambah yang tidak suka keduanya kita lambangkan dengan X. Kemudian kita pindahkan ruas ke sebelah kiri. Jadi 120 ini positif, bawa ke kiri jadi negatif. Kurang 20, dikurang 25, dikurang 30, dikurang X. Kemudian, ini kok dikurang X sama dengan X. Nah, ini anak-anak kurangin. 120 dikurang 20 sama dengan 100. 100 dikurang 25 sama dengan 75. Kemudian 75 dikurang 30 sama dengan 45. Jadi 45 sama dengan X. Jadi kita akan dapat nilai X-nya adalah 45. Jadi yang tidak suka keduanya adalah 45 siswa. Nah, untuk yang pertanyaan yang A sudah kejawab ya, ini diagram Venn-nya. Kemudian berapakah siswa yang tidak senang keduanya? Ini juga sudah kejawab. Yang tidak suka keduanya adalah 45 siswa. Nah, berapa siswa yang senang berenang saja? Jadi jawabannya adalah, karena yang ditanya renang saja adalah 20 siswa. Nah, itu dia penerapan himpunan untuk soal yang pertama. Kemudian akan kita lanjutkan
ke penerapan himpunan untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Jadi, jumlah siswa kelas 75 adalah 45 orang. 33 orang diantaranya menyukai pelajaran matematika, dan 27 orang menyukai pelajaran IPA. Yang pertama, buatlah diagram Venn-nya. Kemudian, yang kedua, berapakah siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA? Itu artinya dia suka keduanya. Ya, anak-anak ya. Yang B, dia suka keduanya. Ini pertanyaan yang B, dia suka keduanya. Kemudian yang C, berapa siswa yang senang matematika saja? Oke, kita cari dulu yang pertama. Kita buat dulu diagram Venn-nya. Nah, semestanya adalah 45 siswa. Kemudian karena ada suka keduanya, berarti karena dia suka keduanya, berarti kita gambarnya seperti ini. Ini suka matematika dan ini suka IPA. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah berapa siswa yang menyukai pelajaran matematika dan IPA. Berarti irisannya kita belum tahu yang di tengah-tengah ini ya. Jadi kita tulis dengan huruf X. Jadi biar gampang, bisa ganti dengan warna yang lain. Ini X. Kemudian 33 orang menyukai matematika. Berarti 33 dikurang X. Kemudian yang IPA sama, 27 dikurang X. Nah, itu dia. Kemudian kita cari berapakah nilai X ini ya anak-anak ya. Nah, caranya mencari adalah seperti yang tadi. 33 dikurang X ditambah X ditambah 27 dikurang X sama dengan 45. 45 ini keseluruhan siswanya. Di 33 dikurang X ditambah X ditambah 27 dikurang X sama dengan 45. Jadi 33 dulu ditambah dengan 27 min X ditambah X ini habis. Jadi tinggal dikurang X sama dengan 45. 33 ditambah 27 sama dengan 60 dikurang X sama dengan 45. Jadi 60 dikurang X sama dengan 45. Berarti X sama dengan 60 dikurang 45. Ini sama dengan 15. Jadi yang suka keduanya adalah 15 anak. Oke, warnanya terlalu mirip. Pakai warna merah aja. Ini 15. Nah, ini 15 yang suka keduanya. Bagaimana yang suka matematika? Ini sudah kejawab 15 anak. Nah, yang suka matematika berarti 33. Misalnya buat yang suka matematika. Jadi 33 dikurang X itu berarti 33 dikurang 15. 33 dikurang 15 hasilnya adalah pinter 18. Kemudian yang kita cari aja yang suka IPA. Jadi yang suka IPA adalah 27 dikurang X. Jadi 27 dikurang 15. 27 dikurang 15 sama dengan 12. Ini yang suka IPA. Ini yang suka matematika. Berarti terjawab ya. Yang suka matematika sama dengan 18 anak. Yang suka IPA sama dengan 12.
Ini 18 anak. Nah, itu dia untuk penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Baik anak-anak, itu dia pelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.